Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 kelas 2025B akan mempresentasikan tentang materi tabel frekuensi, distribusi frekuensi, dan presentasi grafis. Saya, Fadilah Dunafiani, akan memaparkan penjelasan diagram lingkaran dan diagram lingkaran menggunakan Excel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang diagram lingkaran terlebih dahulu. Diagram lingkaran yaitu menunjukkan proporsi atau persentase yang diwakili oleh setiap kelas dari jumlah total frekuensi. Dengan menggunakan bentuk lingkaran, kita bisa melihat dengan jelas bagian mana yang paling besar, sedang, atau kecil. Dengan demikian, diagram lingkaran membantu kita membaca data dalam bentuk visual yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram lingkaran menggunakan Excel. Dalam Excel, kita bisa membuat diagram lingkaran dengan mudah dari data yang sudah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sendiri adalah pengelompokan data ke dalam kategori yang tidak saling tumpang tindih, di mana setiap kategori menunjukkan jumlah pengamatan atau responden. Setelah data dibuat dalam tabel frekuensi, kita dapat langsung mengubahnya ke dalam diagram lingkaran. Dengan cara ini, data numerik yang awalnya berupa angka bisa divisualisasikan menjadi grafik yang lebih menarik dan informatif. Contohnya seperti yang ada di PPT ini. Selanjutnya, saya Atia Karadisa akan melanjutkan pembahasan mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam kategori yang saling eksklusif yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam setiap kelas, sehingga kita bisa mengetahui seberapa sering setiap nilai atau kelompok nilai itu muncul dalam suatu set data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan menyajikan data yang banyak agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis sehingga pola atau sebaran data dapat terlihat jelas. Distribusi frekuensi dapat digunakan untuk data kuantitatif berupa angka maupun data kualitatif, tetapi untuk data kualitatif yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka, maka disusunnya berdasarkan kategori dan frekuensi kemunculan dalam data tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tabel frekuensi. Kalau tadi distribusi frekuensi dikatakan sebagai konsep pengelompokan data berdasarkan frekuensinya, nah kalau tabel frekuensi adalah metode penyajian data dalam bentuk tabel yang terorganisir. Contohnya bisa dilihat dalam tabel yang ada di PPT. Perkenalkan, saya Sistian Ayu Renata. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai frekuensi kelas relatif dan distribusi frekuensi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai frekuensi kelas relatif, yaitu frekuensi kelas dapat dikonversi ke frekuensi kelas relatif untuk menunjukkan fraksi jumlah total pengamat di setiap kelas. Frekuensi relatif juga menangkap hubungan antara total kelas dan jumlah total pengamatan. Lalu yang kedua ada distribusi frekuensi, yaitu ada titik tengah kelas itu adalah titik yang membagi kelas dibagi menjadi dua bagian yang sama. Ini adalah rata-rata batas atas dan bawah. Misalnya untuk kelas 66 sampai 70, titik tengahnya adalah 66 ditambah 70 dibagi 2 yaitu memperoleh nilai 68. Lalu ada frekuensi kelas yaitu jumlah pengamat dalam setiap kelas. Kolom F absolut dalam tabel menunjukkan frekuensi kelas angka. Ini adalah jumlah pengamat dalam setiap kelas. Contohnya frekuensi kelas untuk hasil ujian 71 sampai 75 adalah 11, yang berarti ada 11 siswa yang nilainya berada di rentan tersebut. Lalu ada interval kelas, yaitu interval kelas adalah diperoleh dengan mengurangi batas bawah suatu kelas dari batas bawah kelas berikutnya. Contohnya 71 dikurangi 66 yaitu memperoleh 5. Ini menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki lebar interval 5. Saya Indira Zara Putri dengan NIM akhir 062 akan menjelaskan tentang penyusunan tabel distribusi frekuensi dari data jumlah pengunjung perpustakaan SMA Nasional dalam 40 hari kerja berturut-turut. Langkah pertamanya yaitu menentukan nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Diketahui dari data tersebut yaitu nilai terbesarnya 96 dan nilai terkecil 50. Langkah kedua, menentukan jangkauan dengan rumus J sama dengan X max dikurangi X min. Diketahui dari langkah sebelumnya, nilai terbesarnya yaitu 96 dan nilai terkecil adalah 50. Jadi hasilnya adalah 46.
diketahui jangkauannya 46. Lalu langkah ketiga, menentukan banyak kelas dengan N buah data berdasarkan aturan Strogas, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dimasukkan, didistribusikan dari data yang ada, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log 46, hasilnya adalah 6,28, dibulatkan menjadi 7. Lalu langkah keempat, menentukan panjang kelas C dengan rumus C sama dengan CK. Hasilnya 6,57, dibulatkan ke atas maka C sama dengan 7. Langkah yang terakhir, yaitu menyusun daftar distribusi frekuensi dengan menetapkan kelas-kelas sehingga nilai minimum termuat dalam kelas terendah. Selanjutnya menetapkan frekuensi tiap kelas. Lalu, kita susun daftar distribusi frekuensi dengan menetapkan interval sehingga nilai minimum 50 termuat dalam kelas terendah dan nilai maksimum 96 termuat dalam kelas tertinggi. Selanjutnya, menetapkan frekuensi tiap kelas, hasilnya seperti tabel berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Safaras. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang distribusi frekuensi relatif. Untuk mengubah distribusi frekuensi menjadi distribusi frekuensi relatif, yaitu dengan setiap frekuensi kelas dibagi dengan jumlah total pengamatan seperti contoh yang ada di sebelah. Materi presentasi grafis dari distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu histogram. Histogram untuk distribusi frekuensi berdasarkan data kuantitatif sangat mirip dengan diagram batang yang menunjukkan distribusi data kualitatif. Kelas-kelas ditandai pada sumbu horizontal dan frekuensi kelas pada sumbu vertikal. Frekuensi kelas diwakili oleh tinggi batang. Baik, selanjutnya presentasi grafis dari distribusi frekuensi. Yang kedua yaitu polygon frekuensi. Polygon frekuensi juga menunjukkan bentuk distribusi dan mirip dengan histogram. Terdiri dari segmen garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh perpotongan titik tengah kelas dan frekuensi kelas. Seperti contoh yang di samping, itu sudah dihubungkan, diambil dari tengah-tengah titik kelas dan menjadi diagram yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, ada distribusi frekuensi kumulatif. Polygon frekuensi juga menunjukkan frekuensi kumulatif adalah penjumlahan berurutan dari frekuensi tiap kelas. Kumulatif kurang dari jumlah data hingga kelas tersebut. Kumulatif lebih dari jumlah data mulai kelas itu sampai kelas terakhir. Dipakai untuk membuat ogive kurva kumulatif dan membuat persentil atau median kelompok. Bentuk distribusi dan mirip dengan histogram, terdiri dari segmen garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh perpotongan titik tengah kelas dan frekuensi kelas. Seperti contoh di samping.